berjumpa. Ya, hari ini terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya Nando, Ketua Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia Provinsi Papua. Saya sedikit akan membagi informasi terkait dengan sebuah pekerjaan yang rencana akan kami tawarkan untuk Bapak, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi. Ya, yang akan dilaksanakan di 12 titik di Papua. Salah satu titik yang rencana akan dibangun yaitu di Sawyatani. Nah, pekerjaan ini akan dilaksanakan di Sawyatani, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak sebagai mitra Badan Ketahanan Nasional ketahui, yaitu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tetapi di sini saya tidak berbicara di dalam tahapan ini, tapi saya lebih terfokus bicara tentang perjanjian kontrak antara kedua belah pihak. Kalau kemarin kita bicara tentang tahapan pertama, yaitu sosialisasi kepada pemerintah daerah, sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada tokoh-tokoh adat. Dan hari ini kita bicara khusus tentang pokok-pokok perjanjian. Ada berapa pokok perjanjian? Yang pertama yaitu kami sebagai pihak pertama, selaku pemilik proyek pembangunan fasilitas kesehatan, dalam arti Badan Ketahanan Nasional ini sebagai pihak pertama, dan Bapak sebagai pihak kedua, sebagai kontraktor utama atau main kontraktor. Main kontraktor ini adalah kontraktor utama yang akan yang akan bekerja sama dengan Badan Ketahanan Nasional untuk mengambil atau membawa proyek tersebut. Jadi yang pertama tersebut, dan yang kedua ketika pertama kita ketemu, yaitu kita sudah diskusikan terkait dengan proyek tersebut, dan kontraktor atau mitra tersebut ketika sudah menyanggupi untuk membawa pekerjaan tersebut, maka kita akan segera melakukan kontrak pekerjaan tersebut. Kita akan melakukan kontrak pekerjaan tersebut untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang berbasis wisata ekologi yang terletak di kampung Sawyatani nanti. Nah, ini pelaksanaan pekerjaan ini harus dilaksanakan berdasarkan beberapa referensi yang menurut bagiannya terpisahkan dari perjanjian-perjanjian, antara lain yaitu kontrak pemrorongan pekerjaan, terus surat perintah mulai kerja atau SPMK, dan surat penyerahan lapangan. Yang berikut yaitu seluruh dokumen pelaksanaan beserta kelengkapannya, termasuk RKS, rencana kerja dan syarat, gambar rencana, spesifikasi teknik dan spesifikasi umum. Itu referensi-referensi yang merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian ini. Jadi ada bagian yang terpisahkan dari perjanjian kontrak itu ada 5, ada 5. Maaf ya, ada 6. Jadi ada 6 referensi yang terpisahkan dari perjanjian kontrak. Jadi ketika Bapak melakukan kontrak dengan pihak Badan Ketahanan Nasional, maka ada beberapa referensi yang nanti terpisah dari kontrak tersebut. Yang pertama yaitu kontrak pemrorongan pekerjaan, terus yang kedua yaitu surat perintah mulai kerja atau SPMK, yang ketiga yaitu surat penyerahan lapangan atau SPL, yang keempat yaitu seluruh dokumen pelaksanaan beserta kelengkapannya, termasuk RKS, rencana kerja dan syarat, gambar rencana, spesifikasi teknik dan spesifikasi umum. Yang berikutnya yaitu peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak ke-1, perubahan-perubahan dalam proses klasifikasi dan negosiasi dengan ketentuan gambar secara detail yang bersifat saling melengkapi. Yang berikut yaitu syarat-syarat pelaksanaan teknik yang berlaku di seluruh Indonesia.
Jadi ada syarat-syarat pelaksanaan teknik yang berlaku di seluruh Indonesia. Nah, ini bagian yang terpisahkan yang nanti akan dipisahkan dari kontrak. Jadi waktu melakukan kontrak kerjasama dengan Badan Ketahanan Nasional, ada 6 item atau 6 bagian yang kita referensikan terpisah. Jadi setelah Bapak kontrak, baru nanti 6 item ini kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan kontrak pemborongan pekerjaan atau memberikan SPMK surat perintah mulai kerja pada saat kita melakukan yang namanya kontrak. Itu referensinya terpisah. Jadi dia terpisah. Jadi 6 bagian ini terpisah atau dipisahkan dari kontrak. Jadi untuk tahapan-tahapan yang kita sudah lalui seperti yang di kantor bupati, kita sudah ini itu dia tersendiri. Nanti setelah tahapan berikut itu kita masuk pada kontrak. Di dalam kontrak ini terpisahkan dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi itu referensi yang perlu pihak kedua tahu bahwa itu terpisah dari kontrak nanti. Nah, yang berikut yaitu kewajiban dan hak para pihak. Ini kedua pihaknya. Jadi ini di sini kewajiban dan pihak ke-1 yaitu berkewajiban berkewajiban memberikan jaminan pembayaran kepada pihak kedua berupa SKBDN. Jadi SKBDN ini harus diurus di bank. Itu di Bank Mandiri ya, kita bisa urus di sana. Itu surat kredit berdokumen dalam negeri. Jadi karena ini pembiayaan dari luar negeri, maka kita harus punya SKBDN. Setelah pihak kedua akan memulai pelaksanaan pekerjaan. Jadi dia berkewajiban memberikan jaminan pembayaran kepada pihak kedua berupa SKBDN. Jadi pihak pertama itu memberikan jaminan. Jadi kita memberikan jawaban jaminan kepada pihak kedua ya berupa SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri. Setelah pihak kedua akan memulai melaksanakan pekerjaan. Yang berikut berkewajiban menyiapkan lokasi tanah yang akan dibangun, termasuk aspek legalitas proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah setempat. Yang berikut berkewajiban untuk menyiapkan lokasi pengambilan atau pembuatan tanah yang diperlukan, berkewajiban menyiapkan gambar secara detail ataupun RKS tadi. Itu hal-hal yang tadi kita sudah muat atau sampaikan dalam referensi tersebut. Nah, ini kewajiban untuk tadi kewajiban pihak pertama, ini pihak kedua ada kewajibannya. Kewajiban pihak kedua yaitu berhak menerima jaminan pembayaran dari pihak pertama berupa surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. Jadi Bapak sebagai pihak kedua berhak untuk menerima jaminan pembayaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara bank sistem. Jadi pihak kedua itu harus menunjukkan bank pelaksana. Jadi Bapak sebagai pihak kedua, Bapak harus siapkan bank pelaksana. Contohnya Bank PT Mandiri, Persero Cabang Jipura. Alamatnya di mana? Jalan Ahmad Yani. Nomor telepon, nomor fax, terus saya itu ada nomor rekeningnya. Terus itu dia atas nama apa? Atas nama PT Citra Mahindra Pratama contohnya. PT Citra Pratama Indonesia. Jadi itu dilakukan oleh pihak kedua. Ya, dilakukan oleh pihak kedua. Nah, selain daripada itu, untuk dia berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul pada saat dibuatkan instrumen. Ya. Halo. Iya, di atas lantai 2 depan. Ya, kita sambungnya. Ini lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua itu adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata teknologi. Ya, ini pekerjaannya infrastruktur. Yang kedua yaitu borongan. Kita masuk pada harga borongan pekerjaan. Harga borongan pekerjaan itu dalam surat perjanjian ini dihitung dari harga satuan upah dan bahan yang telah disepakati. Dan biaya lain
lain-lain termasuk PPN 10%, yaitu sebesar 145.927.515 miliar rupiah. Begitu. Jadi harga borongan tersebut itu di atas itu sudah termasuk pajak-pajak, termasuk keuntungan, termasuk biaya operasional, termasuk biaya yang mungkin timbul selama pekerjaan berlangsung, itu dia menjadi tanggungan pihak kedua. Begitu. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk pada tahapan cara pembayaran. Oh iya. Jadi untuk pembayaran ini, pembayaran pekerjaan itu yang sebesar nilai kontrak tersebut itu dibayarkan dengan uang muka pertama 20%, yang kedua termin pertama 30%, yang kedua termin kedua 30%, yang berikutnya termin ketiga 15%, 15% dan termin terakhir 5%, seperti begitu. Nah, itu proses-proses pembayaran yang dilakukan. 20, 15, 20. Yang pertama 20% ya uang mukanya, terus termin pertama 30%, termin kedua 30%, termin ketiga 15% dan termin terakhir 5%. Nah, itu cara pembayarannya. Sudah. Nah, terus yang berikut pihak pertama itu ya dia menahan 5% sebagai biaya jaminan pemeliharaan ya, 5%. Terus biaya konsultan perencanaan dan pengawasan supervisi itu sebesar 3,5%, dibayarkan oleh pihak pertama. Gitu. Jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan ini 360 hari kerja. Itu terhitung sejak surat perintah mulai kerja atau tengkar itu dan surat penyerahan lapangan itu diterima oleh pihak kedua. Dari pihak pertama ke pihak kedua. Mungkin 1 tahun. Jadi saya pikir sementara waktu begitu yang saya sampaikan. Mungkin nanti dalam diskusi baru kita bicarakan selanjutnya terkait dengan presentasi yang saya sampaikan. Saya pikir terima kasih. Salam sukses.